Indonesia saat ini mengharapkan bahwa ke depannya energi bersih dapat menggantikan energi fosil demi mendukung keberlanjutan lingkungan dan menciptakan suatu ketahanan nasional. Hal inilah yang coba diterapkan oleh pemerintah di masyarakat, salah satunya ialah masyarakat Kecamatan Coblong, Kota Bandung. Lalu, bagaimana masyarakat Coblong memandang transisi menuju energi bersih tersebut? Nama saya Mazaya Barinafiar dari Prodi Teknik Sipil. Saya Mumtazah Hares dari Prodi Teknik Lingkungan. Saya Putri Saryarisanti dari Program Studi Teknik Sipil. Saya Muhammad Ali Rosidi dari Prodi Teknik Elektro. Saya Muhammad Zia Albi Wafak dari Prodi Teknik Elektro, dan mari kita bersama-sama menelusuri persepsi, harapan, bahkan kekhawatiran, dan menemukan bagaimana energi bersih ke depannya dapat membentuk suatu ketahanan nasional dari sisi masyarakat Coblong itu sendiri. Jadi, apa sih itu energi bersih? Energi bersih atau yang biasa disebut dengan clean energy merupakan energi yang berasal dari sumber daya alam terbarukan yang tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca ataupun bahan pencemar lainnya. Energi bersih juga berperan penting dalam mengurangi emisi serta mengatasi dampak dari perubahan iklim. Selain itu, energi bersih juga berperan dalam meningkatkan kualitas lingkungan serta kesehatan masyarakat. Pemerintah memiliki komitmen dalam pengembangan energi bersih di Indonesia. Dibuktikan dengan program-program unggulan yang sudah berjalan di Indonesia. Yang pertama yakni program 35.000 MW, yakni program yang memprioritaskan pengembangan pembangkit listrik yang menggunakan energi terbarukan. Contohnya PLTA Jati Gede di Jawa Barat Sumedang dan PLTP Sarula di Sumatera Barat. Bahkan di Bandung sudah ada PLTA yang sudah berdiri sejak lama, yakni PLTA Bengkok. Yang kedua yakni Surya Nusantara di bidang tenaga surya dengan memasang panel surya di atap-atap gedung pemerintahan. Bahkan di Jawa Barat, bahkan provinsi Jawa Barat menjadi pengguna PLTS atap terbanyak di Indonesia. Dibuktikan dengan berbagai gedung pemerintahan yang sudah menggunakan PLTS atap serta beberapa sekolah SMA SMK yang menggunakan PLTS atap. Dan yang ketiga yakni di kendaraan atau di transportasi. Pemerintah melakukan program konversi motor listrik dan pengembangan kendaraan listrik nasional, didukung oleh pembangunan stasiun pengisian kendaraan listrik di berbagai kota besar. Bahkan di Bandung sendiri sudah berlalu lalang banyak kendaraan baik motor listrik ataupun mobil listrik. Bahkan sudah ada salah satu rute bus di Bandung yang menggunakan bus bertenaga listrik. Semua ini adalah langkah nyata pemerintah dalam pengembangan energi bersih di Indonesia. Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada 5 narasumber siswa, mereka memandang bahwa energi bersih yang ada di Kecamatan Coblong ini masih perlu ditingkatkan karena apa yang mereka rasakan itu masih kurang bagus dan belum diberikan secara merata. Mereka memiliki harapan yang tinggi terhadap terjadinya transisi energi bersih ini karena narasumber siswa ini berharap bahwa transisi ini bisa mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kualitas serta kuantitas energi bersih yang mereka dapatkan. Kemudian juga mayoritas dari narasumber tidak mengetahui tentang PLTA Bengkok. Bagi narasumber yang tahu pun juga hanya mengetahui secara umum dan belum pernah melihatnya secara langsung. Kemudian juga mereka sudah memiliki dukungan atau partisipasi dalam kehidupan sehari-hari yang mendukung transisi energi bersih, seperti mengurangi sampah plastik, menanam pohon, mematikan listrik ketika tidak dibutuhkan, dan berjalan kaki ketika pergi ke sekolah. Opini-opini ini didasarkan pada pengalaman mereka yang dilihat ketika berada di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan rumahnya. Kemudian juga hal-hal yang mempengaruhi mereka dapat berupa media sosial yang mereka mainkan, serta edukasi-edukasi yang dilaksanakan oleh mereka di lingkungan sekolah. Dari kelima mahasiswa yang telah diwawancarai, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar mahasiswa menyadari betapa pentingnya energi bersih untuk keberlanjutan. Beberapa dari mereka juga mengakui sudah pernah melihat beberapa inovasi energi bersih seperti panel surya serta stasiun pengisian listrik untuk kendaraan di kampusnya. Kurangnya pemerintah dalam memberikan edukasi terhadap energi bersih juga ditunjukkan dengan ketidaktahuan kelima mahasiswa ini terhadap keberadaan PLTA Bengkok di Coblong. Dari kelima mahasiswa, mereka berharapan besar untuk adanya peran pemerintah dalam peningkatan edukasi serta peningkatan infrastruktur agar energi bersih bisa dirasakan secara lebih merata ke berbagai kalangan. Mereka sendiri sudah mulai melakukan langkah kecil untuk transisi ke energi bersih seperti berjalan kaki ke kampus, lalu menaiki angkot ke kampus, serta menghemat listrik.
Untuk kategori ibu rumah tangga, dapat disimpulkan bahwa mayoritas narasumber ibu rumah tangga masih belum mengerti atau merasakan manfaat dari energi bersih karena pandangan mereka yang masih dipengaruhi oleh kebiasaan penggunaan energi konvensional dan minimnya informasi yang didapat. Walaupun begitu, harapan mereka terhadap pengembangan teknologi energi bersih cukup tinggi, terutama agar teknologinya bisa lebih terjangkau dan agar dapat berdampak baik terhadap lingkungan. Namun, implementasi transisi energi bersih masih mengalami beberapa tantangan, seperti kurangnya sosialisasi dan belum siapnya teknologi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dukungan masyarakat untuk pengembangan teknologi energi bersih ini masih bersifat bersyarat, bergantung pada kebijakan pemerintah dan kesiapan teknologi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Bagaimana persepsi para pekerja karir di Coblong mengenai energi bersih di lingkungannya? Hasil penelitian kami menunjukkan bahwa adanya ketidaktahuan di kalangan pekerja karir. Selain itu, walau transportasi listrik sudah banyak terlihat di daerah Coblong, adanya keraguan bahwa penggunaan energi listrik yang seolah penggunaan energi bersih. Soalnya, listrik yang saat ini ada di masyarakat belum banyak berasal dari energi bersih. Jadi bisa dianggap sama bahwa kendaraan berbahan bakar bensin dengan kendaraan listrik, jikalau listrik yang sebagai sumber tenaga itu masih berasal dari energi fosil. Selain itu, berbicara tentang PLTA Bangkok, hampir semua para pekerja karir mengetahui akan keberadaannya. Namun, mayoritas belum merasakan manfaat langsung dari PLTA Bangkok tersebut. Bahkan, listrik untuk rumah dan penerangan jalan, lampu jalan yang dekat dengan PLTA Bangkok belum tersumber dari PLTA tersebut. Walau begitu, para pekerja karir memiliki berbagai harapan dalam penggunaan energi bersih ini. Dari pemerataan akses energi bersih, pengurangan polusi, hingga pengembangan PLTS atap di setiap rumah. Bahkan ada juga yang menyoroti potensi energi nuklir sebagai alternatif pembangkit listrik yang lebih ramah lingkungan. Meskipun mendukung transisi energi bersih, mereka menekankan dua hal penting untuk pemerintah, yakni yang pertama, infrastruktur pendukung harus memadai. Dan yang kedua, yang paling penting, tidak memberatkan dari segi biaya bagi masyarakat. Ketika melakukan wawancara dengan para lansia, ternyata mereka memiliki berbagai pendapat yang berbeda dibanding kategori narasumber sebelumnya. Para lansia beranggapan bahwa energi bersih ditakutkan akan menggerus berbagai tenaga pekerjaan. Contohnya ialah yang ada pada sektor migas, di bidang eksplorasi, eksploitasi, dan bidang yang lebih sederhana, contohnya ialah pekerja SPBU. Kemudian, terkait transisi energi bersih, para lansia juga beranggapan bahwa Indonesia belum perlu untuk melakukan transisi karena masih banyaknya masalah yang perlu mendapatkan fokus lebih seperti bidang pendidikan, sosial, kemiskinan, dan lain sebagainya. Kemudian, para lansia juga beranggapan bahwa alangkah lebih baiknya jika melakukan kolaborasi antara energi fosil dan juga energi bersih. Karena Indonesia memiliki potensi yang bagus dari energi fosil itu sendiri, yang akan sangat disayangkan jika tidak digunakan atau dimanfaatkan sebaik-baiknya. Terdapat berbagai dampak yang dirasakan masyarakat mengenai energi bersih ini. Dari segi ekonomi, masyarakat khawatir bahwa lapangan pekerjaan yang mereka miliki di bidang energi fosil akan hilang, seperti pekerja SPBU ataupun agen LPG. Padahal seharusnya jika transisi energi bersih sudah dilakukan, akan terbuka lebih banyak pekerjaan baru yang lebih luas dari sebelumnya. Kemudian dari segi lingkungan, masyarakat percaya bahwa energi bersih akan mengatasi masalah polusi, krisis iklim, dan juga kerusakan ekosistem. Hal ini dapat membuat masyarakat Coblong bisa melakukan penggalakan energi bersih di lingkungannya. Kemudian dari segi sosial masih terdapat tantangan, yaitu ketimpangan aksesnya dari berbagai masyarakat yang memiliki akses berbeda terhadap energi bersih bisa menghasilkan kecemburuan. Kemudian juga kurangnya edukasi dapat menyebabkan sikap abai terhadap inisiatif pemerintah yang ingin mencapai net zero ini. Dari dampak yang telah disebutkan, terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan. Antara lain, yang pertama, melakukan kampanye atau sosialisasi mengenai energi bersih kepada masyarakat, terutama masyarakat yang tinggal di sekitar fasilitas energi bersih seperti PLTA Bangkok, untuk meningkatkan awareness mereka mengenai energi bersih.
Yang kedua, melakukan pemerataan infrastruktur energi bersih agar setiap dari masyarakat dapat merasakan manfaatnya. Yang ketiga, mengembangkan kebijakan seperti subsidi pemerintah untuk teknologi energi bersih seperti untuk panel surya dan kendaraan listrik agar masyarakat dapat tertarik untuk menggunakannya. Dan yang terakhir adalah menjadikan energi bersih sesuatu yang urgent dan mengaplikasikannya pada setiap aspek kehidupan melalui kebijakan nasional. Melihat dari persepsi masyarakat coblong sebelumnya, kita memiliki kewajiban untuk saling mengedukasi sesama kita, masyarakat Indonesia. Hal ini untuk mencegah kesalahpahaman, kekhawatiran, dan ketakutan berlebih dari adanya energi bersih ini. Mengingat di masa depan, energi bersih menjanjikan banyak sekali manfaat dan juga keuntungan, baik itu dari sektor lingkungan, sektor ekonomi, yang kemudian berakhir pada terbentuknya suatu ketahanan nasional. Selanjutnya, kita sebagai mahasiswa sekaligus kaum terpelajar harus senantiasa mendukung adanya energi bersih di Indonesia dengan belajar dan juga berinovasi agar kedepannya energi bersih di Indonesia dapat langsung dieksekusi oleh kita sebagai mahasiswa dan juga warga negara Indonesia itu sendiri. Selanjutnya, kita juga dapat mengamati dan juga mengkritisi kebijakan pemerintah terkait adanya energi bersih di sini supaya nantinya antara pemerintah dan juga warga negara dapat bersinergis untuk mewujudkan Indonesia dengan energi bersih di masa depan. Demikianlah persepsi masyarakat coblong mengenai energi bersih. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata dan salah ucap. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.